Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke bab 5 yaitu pilar bab terakhir ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa materinya teman-teman atau nanti akan praktekkan. Kemudian yang pertama konsep pilar dan yang kedua itu praktik pilar. Langsung aja ke materi yang pertama yaitu konsep pilar. Nah, di mana di sini kita akan coba berkenalan dulu terlebih dahulu apa yang dimaksud itu pilar. Nah, di sini saya akan coba kasih analogi sederhana ya teman-teman. Selama ini kan kita bicara yang namanya itu router ya teman-teman. Nah, router itu berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat yang dimana berbagai perangkat tersebut berada pada segmentasi network yang berbeda. Nah, jadi misal di network PC A networknya berapa, PC B itu networknya berapa ya teman-teman. Nah, network PC C itu berapa? Nah, itu saling berbeda-beda networknya. Maka dari itu bisa dihubungkan dengan yang namanya router ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba bahas tentang perangkat layer 2 ya teman-teman, yang dimana bisa kita sebut dengan switch ya teman-teman. Jadi switch itu berada pada layer 2 sedangkan router berada pada layer 3. Nah, untuk layer 3 itu kalau misalnya kita pernah singgung yang namanya OC layer itu berada pada network layer itu, yang dimana berfungsi untuk menghubungkan antar network yang berbeda dengan media router gitu kan. Sedangkan untuk switch itu ada di layer 2 ya teman-teman, itu data link layer yang dimana perangkatnya berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat yang berada pada network yang sama. Nah, jadi misalnya PC A, PC-nya dan lainnya yang terhubung ke switch tersebut ya teman-teman. Nah, jadi sampai sini udah paham ya teman-teman perbedaan antara router dan switch itu. Nah, di sini saya akan coba kasih statement bagaimana apabila PC A dan PC B itu berada pada network yang 10.10.0 ya teman-teman misalnya. Sedangkan untuk PC C dan PC B itu berada pada network 20.20 ya teman-teman. Nah, padahal di sini kan kita koneksinya hanya ke switch ya teman, tapi di sini kita lihat ada segmentasi network yang berbeda ya teman. Di sini kita bisa sebut implementasi yang namanya VLAN ya teman. Nah, jadi virtual local area network. Nah, jadi kita itu bisa menerapkan VLAN pada kondisi seperti ini ya teman. Pada perangkat switch, fungsi utama switch itu untuk menghubungkan seluruh perangkat yang berada pada network yang sama ya teman-teman. Tapi kita bisa coba pecah ya teman-teman. Jadi bisa pecah yang namanya dengan VLAN. Jadi konsep dari jaringan komputer yang memungkinkan uh, isolasi lalu lintas jaringan menjadi beberapa segmen logis. Meskipun semua perangkat terhubung ke jaringan yang sama secara fisik, ke switch yang sama ini membantu mengatur dan memisahkan lalu lintas jaringan. Jadi nantinya itu lalu lintas jaringannya itu lebih efisien ya teman-teman. Jadi memperbaiki keamanan juga dan meningkatkan efisien dalam jaringannya lebih besar. Dengan kata lain, pilihan adalah cara untuk membuat beberapa jaringan virtual dalam satu jaringan fisik. Nah, di sini sama ini kan mengkonfigurasikan perangkat pada pembelajaran. Untuk cara itu selalu berkaitan dengan router. Apakah router mikrotik itu bakal dikonfigurasikan pilihan? Tentu saja bisa ya teman. Jadi pilihan itu bisa kita terapkan pada switch layer 2 ataupun layer 3 ya teman. Jadi switch itu ada yang layer 2 dan juga ada yang layer 3. Nah, begitupun bisa kita terapkan pilihan pada router mikrotik ya teman-teman. Nah, jadi kalau di mikrotik itu bisa kita terapkan di CRS atau switch ataupun di
router layer 3 mikrotik itu juga bisa. Sini kita akan coba lihat bagaimana segmentasi network yang ada pada teknologi VLAN. Sini ada satu switch yang sama, dia itu berbeda networknya untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Ini PC A, PC B, dan PC lainnya itu misalnya ini bisa DE itu ada pada VLAN 20 ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini untuk networknya itu berbeda ya teman-teman. Nah, di sini akan pembagian datanya akan terisolasi sesuai VLAN-nya ya teman-teman. Nah, jadi dengan segmentasi network di VLAN ini memungkinkan perangkat berbagi beberapa broadcast domain. Nah, bagaimana pengimplementasian di dunia nyata? Nah, jadi misalnya di sini ada suatu kantor itu terdiri dari 3 lantai, yang dimana kalau misalnya kita lihat di sini terdapat router dan juga switchnya. Nah, nantinya di sini switchnya dibagi-bagi lagi ya teman-teman di masing-masing kelasnya. Di sini bisa kita sebut aja distribusi switch ya teman-teman, bagaimana enaknya. Sini bebas. Nah, jadi nantinya di sini kita lihat nantinya di setiap lantainya ada switch. Kita bagi di lantai 1 itu ada bagian IT, HR, sales. Nah, kemudian di lantai 2 itu begitu pun ya teman-teman. Kalau nanti misalnya pengen dibagi sesuai VLAN, bisa dilihat di VLAN IT ini dia jaringannya berapa, kemudian HR itu bagiannya berapa, begitupun sales. Nah, untuk implementasian VLAN itu seperti itu, memudahkan administrator jaringan untuk memperhatikan jaringan tunggal yang diaktifkan agar sesuai dengan persyaratan fungsional dan keamanan sistem tanpa harus menjalankan kabel baru atau membuat perubahan beserta dalam instruktur jaringan. Nah, seperti itu nantinya mengkonfigurasi itu ada metode-metode dalam pengkonfigurasiannya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk konsep VLAN. Lanjut kita ke praktik VLAN ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi pembelajarannya. Nah, sebelumnya di sini kita membahas terkait konsep penerapan VLAN. Nah, di sini kita akan coba langsung mensimulasikan bagaimana cara konfigurasi VLAN pada vendor mikrotik. Di sini kita langsung aja membuat topologi seperti ini, yang dimana topologi baru seperti ini akan kita gunakan pada konfigurasi VLAN. Teman-teman bisa dilakukan konfigurasi sederhana terlebih dahulu, baik itu roaming, kemudian dicek dulu IP address dari router 1. Misalnya kita lihat, nah misalnya IP address dari router 1 ini addressnya berapa, kemudian dilakukan dengan sistem identity setting router 1, kemudian koneksikan ke Winbox dan juga CMD ya teman-teman. Nah, di sini begitu sama di router 2 ya teman-teman, nyalakan rombonnya, kemudian hostnya diganti. Untuk di sisi kiri itu router hostnya router 1, untuk di sisi kanan itu hostnya router 2. Di sini bisa lakukan secara mandiri ya teman-teman. Langsung aja di sini kita langsung masuk pada konfigurasi VLAN. Nah, sebelum itu di sini akan coba jelaskan terlebih dahulu. Nantinya untuk si PC1 dia akan masuk ke VLAN 10. Kemudian di PC3 dia akan masuk ke VLAN 10, tapi dia yang berada di router 2. Nah, untuk yang PC2 itu dia akan masuk ke VLAN 20 yang ada di router 1. Kemudian untuk yang PC4 dia akan masuk ke VLAN 20 yang ada di router 2. Nah, nantinya di sini kita akan coba mengganti fungsi router itu menjadi switch. Jadi ibaratnya router-router yang ada di tampilan layar ini bisa jadi switch. Jadi nantinya untuk switch itu
fungsi utama di pasnya itu menghubungkan masing-masing device ataupun antara device yang networknya sama. Di sini kita memiliki network yang berbeda ya teman. Ada yang 10.0 dan juga ada yang 20.0. Nah, di sini segmentasi networknya itu dipecah karena kita menggunakan teknologi yang namanya VLAN. Nah, nantinya itu ketika misalnya router 1 sudah membuat VLAN 10 dan juga VLAN 20, maka nih VLAN 10 dan VLAN 20 itu tidak bisa berkomunikasi. Nah, begitu pun sama yang ada di router 2. Ketika router 2 sudah membuat VLAN 10 dan juga VLAN 20, maka masing-masing device-nya itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, nantinya di sini kita akan mensimulasikan bagaimana masing-masing VLAN yang ada di masing-masing router itu bisa saling berkomunikasi ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja akan mengkonfigurasikan via Winbox ya, teman-teman. Jadi kita buka router 1 dulu. Langkah yang bisa kita lakukan adalah membuat interface VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Nah, kalau misalnya kita mengkonfigurasikan di Cisco untuk mengarah ke mengkonfigurasikan yang namanya switchboard mode access. Nah, untuk yang interface antara router 1 dan router 2 itu kita konfigurasikan terang. Nah, penerapan VLAN di masing-masing vendor itu atau di kurang lebih di seluruh vendor jaringan itu sama penerapannya. Nah, mungkin berbeda di komen konfigurasinya aja. Sini yang saya ingin lakukan adalah yang membuat interface VLAN yang artinya kita mengkonfigurasikan terang terlebih dahulu gitu kan. Maksudnya apa? Nah, jadi nanti kita membuat interface VLAN 10 dan 20 di Ether 2 dan juga Ether 1 di router 2. Sini kita cara buatnya itu kita pergi ke bagian interface, kemudian VLAN atau mau langsung di sini kita langsung aja. Di sini saya membuat VLAN 10 terlebih dahulu dengan VLAN ID-nya itu 10, kemudian masukkan interface terangnya. Untuk jadi di sini kita masukkan Ether 2 ya, teman-teman. Kita lanjut buat lagi VLAN 20. VLAN ID-nya juga 20. Kemudian interface-nya itu kita masukkan interface string yang dimiliki oleh router 1 itu Ether 2. Oke. Kita pergi ke router 2 ya, teman-teman. Interface. Kemudian kita tambahkan dua VLAN 10. Dan VLAN ID-nya 10. Interface-nya itu masukkan interface terangnya. Interface terang yang dimiliki oleh router 2 adalah itu Ether 1. Sini kita play, oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk VLAN 20. VLAN ID-nya Ether-nya 1. Apply, oke. Nah, ini langkah pertama sudah selesai, teman-teman. Kita membuat interface VLAN pada jalan ataupun port terang ya, teman-teman. Antara router 1 dan router 2 itu adalah disebut port terang. Kita akan coba konfigurasi VLAN-nya mengarah ke lokalnya atau yang mengarah ke aksesnya. Sini kita mulai terlebih dahulu untuk router 1 terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa pergi pada bagian bridge. Sini portnya hanya 1. Kalau ada dari lebih 1 itu bisa kita gabungkan ya, teman-teman, pada bridge. Ini hanya ada 1. Di sini kita akan membuat bridge. Sini kita buat yang sesuai ke peruntukan VLAN-nya. Jadi pertama kita membuat yang for VLAN 10, kemudian kalau sudah saya langsung klik play, oke. Kemudian yang for VLAN 20. Nah, di sini bridge untuk router 1, di sini kita tambahkan untuk VLAN 10 dan VLAN 20 kita pergi pada portnya. Di sini teman-teman tambahkan dua parameter yaitu interface internetnya dan VLAN-nya. Untuk internetnya juga untuk VLAN 10 itu kan
Ether 3 ya teman-teman. Berarti di sini kita masukkan Ether 3. Ininya pilihan 10. Apply, oke. Nah, di sini kita tambahkan yang interpret pilihannya, yaitu pilihan 10 dan dia masuk ke Bridgeport pilihan 10. Nah, untuk yang pilihan 10 udah, di sini kita tambahkan untuk yang pilihan 20 ya teman-teman. Ethernetnya itu 4. Play oke. Oh, sorry. 20. Nah, kemudian untuk yang pilihannya 20 por 20. Apply oke. Nah, kalau udah di sini kita konfigurasikan juga di router 2. Di sini kita tulis por 10. Kemudian untuk yang 20 nah, di sini sudah. Kemudian kita masuk ke bagian port. Di sini kita tambahkan untuk yang pilihan 10 itu Ether 2. Kemudian apply oke. Kemudian untuk pilihannya itu pilihan 10, apply oke. Kemudian untuk yang 20 itu internetnya 3. Kemudian ininya apply oke. Kemudian untuk yang pilihannya play oke. Nah, kalau udah di sini cukup untuk konfigurasi pilihannya. Di sini kita tinggal lakukan uji coba. Bagaimana uji cobanya? Di sini kita bisa kasih IP address di masing-masing CPC terlebih dahulu. Jadi untuk yang CPC 1 kita coba kasih IP-nya 192.168.10.11, misalnya subnet masknya /24. Gateway-nya nggak usah diisi karena di sini kita implementasikan switch VLAN. Jadi kita seakan-akan aja ya teman-teman. Nah, sekarang di sini udah dikonfigurasikan IP untuk si PC 1, kemudian kita akan konfigurasikan IP di PC 3 dengan IP-nya itu 192.168.10.12, misalnya flashnya itu 24. Kemudian enter show IP. Nah, sini sudah keisi. Kita gasnya itu masing-masing pilihan antara beda ruangan atau beda router itu bisa saling berkomunikasi. Jadi kita akan coba komunikasi dari PC 1 ke PC 3. Kita coba ping 192.168.10.12. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Sini juga kita lakukan pengujian untuk pilihan 20. 192.168.20.11. Subnet masknya itu 4. Kemudian di PC 4. Di sini IP 192.168.20.12. 255 no. Nah, di sini kalau udah bisa show IP dulu ya teman-teman. Nah, di sini juga. Nah, di sini udah keisi IP-nya dan kita lakukan ghostnya. Di sini masing-masing pilihan antar beda ruangan bisa saling komunikasi. Ini masih pilihan yang sama ya teman-teman. Pilihan yang sama ya teman-teman. Tambahin. Nah, begitupun pilihan 20 bisa berkomunikasi dengan pilihan 20 yang ada di router 2. Tapi di sini kasusnya itu untuk yang pilihan 20 dan pilihan 10 itu belum bisa berkomunikasi ya teman-teman. Karena kan kita belum mengkonfigurasikan yang namanya ether pilihan routing. Jadi kita fokus dulu yang untuk pilihan biasa, pilihan akses dan juga pilihan terang. Di sini kita akan coba ping dari PC 4 ke PC 2. Nah, kemudian di sini kita coba ping dari PC 4 ke PC 2 yaitu 192.168.20.11. Pastikan sudah bisa. Nah, di sini sudah bisa. Nah, mungkin segitu untuk praktik pilihan ya teman-teman. Lanjut ke penutupan.
Nah, di sini tiba untuk memasuki ujung dari pertemuan materi pembelajaran MTCRE ya, teman-teman. Nah, di sini telah kita sudah mempelajari sebagian besar terkait pembelajaran MTCRE ya, teman-teman. Yang harapannya itu kalian bisa memahami dan juga mempraktekannya nanti pada pembelajaran MTCRE ataupun pada pembelajaran mikrotik secara umumnya. Nah, di sini saya ingin menginformasikan kepada kalian, bagi kalian yang ingin mengambil exam MTCRE, diharapkan untuk bisa melakukan exam MTCNA terlebih dahulu, baru bisa exam MTCRE ataupun exam yang lainnya ya teman-teman, baik MTCSE ataupun yang lain sebagainya. Dan bagi kalian yang ingin kontak support ke Mikrotik, itu agak segala keraguan ataupun misalnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa melalui dengan link berikut ini, https://mikrotik.com/support, dan juga jelaskan serinci mungkin sehingga dapat memudahkan tim mikrotik kalian itu. Dan pada pembelajaran MTCR ini mengambil referensi dari IDN ID, Citra Web, kemudian Aguna Course, dan juga Politik IDN Bogor. Dan kalian yang ingin bertanya ataupun saling bertukar informasi ataupun berkenalan bisa melalui link ini ya teman-teman, atau melalui email saya teman-teman. Nah, mungkin segitu ya teman-teman untuk bab terakhir MTCRE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.